narasumber kita kebetulan udah gabung nih. Langsung aja kita sapa. Halo Tika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kayak reuni ya kita ya. Udah lama loh kita nggak ketemu ya. Berapa tahun ya? Heeh. Oke. Gimana nih? Aku Sekarang lama loh nggak cerita-cerita nih, suruh presentasi apa gimana. Aduh, grogi loh. bro santai ini nanti ya. Oke, siap. Sekarang aktivitasnya Ul apa nih? Sibukannya? Apa ya, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain sih ya, ngomong. Ngapain ya? Ya Mm-mm. kayak gitu. Nah, Oh iya. kayak Tapi yang asik biasa banget. Tika, gimana? Gimana Ul? Gimana kita mau ngobrolin apa nih? Mumpung Oke. udah nggak hujan. Oh iya. Ada tante Tika. Halo Halo. tante. Itu iya. Itu loh. Halo tante. Mana si Ai nih? Halo. Halo Ai. Lagi main apa tadi? Lagi sama ayah di kamar. Kita lagi ngumpet di dapur. Oh, di dapur. Oke, jadi sore ini kita akan ngobrolin lebih jauh mengenai support system Mm-mm. saat mengasihi. Kalau dari Mm-mm. pengalaman yang UO sendiri nih, selama Mm-mm. mengasihi atau mungkin sebelumnya ada pengalaman yang bisa di-share mungkin ke teman-teman, ke sahabat anak kakak? Hmm, sebenarnya sih kayak gini ya, pentingnya support system saat menyusui. Eh, kalau kita lagi ngadepin masa di mana kita mau lahiran, itu Mm-mm. kan akan ada pergantian peran yang kita alami. Mm-mm. Tadinya kita single jadi istri, terus kan istri berubah jadi ibu, ya kan? Mm-mm. Nah, di proses pergantian peran itu, waktu Mm-mm. kita mau melahirkan itu sebenarnya yang harusnya belajar bukan hanya si calon ibu, tapi harusnya semua semua bagian di lingkungannya itu ikut belajar karena semuanya akan ganti peran juga kan, misalnya si suami akan berubah jadi ayah, si Ya. orang tua kita akan berubah jadi perannya jadi nenek, jadi kakek. Mm-mm. Terus adik atau kakak kita juga bakalan ganti peran jadi om sama tante. Dan Mm-mm. seterusnya kan, lingkarannya itu kan semuanya berubah peran. Tapi Mm-mm. seringkali yang terjadi kita tuh hanya jadi fokusnya tuh hanya si ibu. Si ibu apa, calon ibu ini aja yang jadi fokus. Jadi kalau ada apa-apa Mm-mm. seolah-olah eh, si objeknya ya ibu aja. Jadi misalnya kayak gini, apa ya? Itu dipanggil ayah deh. Apa namanya? Kita pas lahiran, asinya belum keluar, yang disalahin ibu dong. Biasanya kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan butuh dukungan dari lingkungan sekitar kita. Kadang-kadang itu yang terjadi, kalau aku yang ngalamin ya, yang Mm-mm. baby blues itu bukan aku aja, tapi mertuaku juga baby blues. Kebayang nggak? Ada 2 orang yang baby blues di saat kita harusnya apa ya, bahagia punya anak kayak gitu. Kan ada apa ya? Ada banyak drama yang sulit untuk apa ya? di diprediksi kapan selesai dramanya. Bukan kayak drama Korea. Kan tahu tuh kalau drama Korea kira-kira endingnya kayak apa. Kalau menyusui itu endingnya tuh ada di lingkungan. Jadi berhasil atau enggaknya tuh tergantung lingkungannya. Kadang-kadang si ibu punya motivasi tinggi, tapi Mm-mm. lingkungan bisa aja ngegagalin motivasinya si ibu ini. Jadi apa ya? Aku ngos-ngosan nih. Santai, Apa santai. namanya? Uh, karena ada hal-hal yang mungkin lingkungan sekitar kita tuh nggak paham apa yang terjadi sama si calon ibu ini dan si ibu baru ini kan. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi, si nenek atau kakek itu tuh masih menganggap dirinya bukan lagi nenek atau kakek, tapi menganggap dia adalah orang tuanya si bayi. Kebayang nggak? Kan jadi Mm. ada kayak peran ganda di situ. Si ibu baru
harusnya kan dia belajar dengan peran barunya. Tapi yang terjadi nenek sama kakeknya itu seolah-olah dia juga jadi orang tuanya si bayi. Jadi si ibu baru ini kan bingung harusnya dia berperan sebagai ibu atau sebagai menantu kayak gitu. Jadi Bapak apa? gitu ya jadinya masih kayak ke Iya, bawah jadi oh kan ingat lagi dulu jadi cerita. seolah-olah mereka tuh flashback ke belakang gitu. Seolah-olah mereka tuh yang gendong-gendong yang masih punya anaknya tuh mereka. Padahal harusnya yang lebih didekatkan itu adalah si ibu baru ini kan. Jadi ada kontak lebih banyak ke bayinya kayak gitu. Nah, dulu tuh terjadinya kayak gitu. Jadi mungkin karena Ai dulu cucu pertama ya, jadi ada banyak apa ya, banyak missingnya. Aku juga dulu bodohnya aku nggak belajar ya, nggak tahu kalau ternyata menyusui itu serumit itu dramanya gitu, nggak terbayang bakal kebayang nggak tuh waktu awal-awal aku lahiran tuh sampai bisa berantem loh sama mertua. Hmm. Nah, kayak Kondisi gitu jadi ibu habis lahiran itu juga perlu adaptasi juga ya selain sakit kan pasti secara iya fisiknya ada penyesuaian, secara emosional juga ada penyesuaian kayak gitu. Apalagi iya ditambah benar. kalau ada pressure dari lingkungan itu mestinya akan pengaruh banget ya ke psikis ibu gitu. Iya, nah ngomongin apa itu juga ibu menyusui itu kan ada hormon-hormon yang mempengaruhi ya, hormon oksitosin sama prolaktin. Nah, si oksitosin ini kan yang mengeluarkan ASI-nya, kalau prolaktin ini kan yang memproduksi. Si hormon oksitosin ini bisa mengeluarkan kalau perasaan-perasaan positifnya tuh timbul gitu. Jadi dia yang mengizinkan si ASI untuk keluar. Nah, sementara kalau ibu baru melahirkan banyak dikasih afirmasi yang nggak positif, kan otomatis si oksitosin ini nggak bisa membuka atau membuat si ASI ini keluar kan. Apalagi kalau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum keluar. Kan kanan kiri tuh udah rame, udah apa? Tahu lah kalau netizen Indonesia kayak apa ya. Ramenya kayak gitu. Nah, semakin banyak stresornya, semakin si ibu ini stres, semakin menghambat proses menyusuinya kayak gitu. Jadi benar penting banget ya apa ya support system dari lingkungan itu termasuk Hmm, bagaimana caranya lingkungan membuat ibu yang baru melahirkan ini bahagia sehingga ya hormon betul. yang nanti berpengaruh Mm-mm. untuk proses apa ya Mm-mm. kepenguaran asinya itu juga akan ikut meningkat gitu ya. Iya betul betul banget. Jadi kalau misalnya pernah nggak Tika dengar gitu, kalau kebetulan kan teman-temanku sering banyak yang curhat. Pas lagi menyusui dibilang asinya masuk angin, anakmu jadi diare, jadi seolah-olah yang jadi salah nih si asi terus gitu, padahal si asi kan nggak ngapa-ngapain ya, nggak salah ya. Kalau asinya belum keluar disalahin, kalau udah keluar dibilangin yang aneh-aneh, itu kan nggak mendukung kayak gitu. Justru malah kadang-kadang eh, apa ya namanya, kita tuh sampai ngerasa aku nih butuh dukungan, kok pada memojokkan aku sih, ayo dong aku tuh pengen ini. Aku dulu juga ngerasain itu tuh sampai sering nangis di kamar mandi sendiri gitu, nggak suamiku nggak tahu, ibu mertua nggak tahu, jadi aku kadang-kadang berlama-lama di kamar mandi buat nangis, pengen harus gimana. Kadang-kadang kalau ada yang sampai ngerasa apa udahan aja ya, aku pengen bunuh diri, ada juga yang kayak gitu. Mungkin aku dulu juga kalau nggak kepikir apa mikirin anak ya mungkin bisa aja kayak gitu. Ini ada Iya nih komen. bener nih kata Mbak Gia Lanzar, awal-awal menyusui itu banyak banget mitos menyusui. Iya itu harus banyak-banyak apa ditepis sama edukasi lebih dini. Jadi sebelum lahiran, kalau bisa tuh kita tuh udah bikin keluarga kita tuh paham apa yang mau kita lakuin. Jadi bikin keluarga kita tuh satu frekuensi sama kita. Jangan sampai tuh kalau udah lahir, ya kayak tadi yang aku bilang kan, si nenek kakek masih ngerasa mereka jadi bapak ibunya si bayi, sementara si ibunya sendiri bingung mau gimana. Waktu itu kan juga sempat ngerasa apa ya,
kalau aku mau ngelawan ibu gitu kan, nggak mungkin nanti dikira durhaka apa gimana. Tapi satu sisi juga pengen demi kebaikan bayi kan, pengen ngasihnya yang terbaik, yang ngasih ASI kayak gitu kan. Tapi itu karena nggak ada edukasi lebih awal, jadi banyak miss-nya di situ. Oke, biasanya itu miss-nya antara ibu baru kemudian dengan keluarga yang frekuensinya itu nggak sama itu apa aja, Ul? Mungkin karena beda beda kultur, beda apa ya? Kita nggak pernah hidup bareng, ya nggak? Jadi kita kan nggak punya masa lalu yang sama. Begitu udah gede, ketemu sama orang tua baru, mau disamain susah. Sini. Apa bilang halo tante, ya udah sholat dulu, ibu udah ya maaf ya. Sini Ya gitu, iya sholat dulu sana ya. Jadi waktu itu kalau nggak ditolongin sama temen gitu, nggak, kayaknya susah deh buat bisa kembali menyusui, karena apa namanya, dulu tuh ngerasa nggak punya temen gitu, kayak aku tuh harus ngomong ke siapa. Nah, oh iya nih, kalau kita punya masalah psikologis, biasanya kan datangnya kan ke konselor psikolog ya. Tapi ternyata tuh banyak orang yang nggak tahu kalau ibu menyusui punya masalah, dia bisa datang ke konselor laktasi. Jadi bisa diintervensi itu. Jadi tapi kebanyakan orang kan nggak paham, nggak tahu harus gimana, terus akhirnya mandek sampai situ aja, terus ya udah kadang-kadang berhenti ASI-nya, nggak dikasih, terus diganti dengan yang lain. Padahal kalau ada effort buat ngasih ASI, jadi prinsipnya ASI itu kan permintaan produksi berdasarkan permintaan. Kalau nggak diminta, dia nggak diproduksi. Jadi kalau Bu udah stres, nggak bisa ngeluarin ASI, terus ASI-nya nggak berusaha dikeluarin, dinenenin langsung atau dipumping, ya lama-lama nggak keluar. Kayak prinsipnya orang menyapih itu loh. Kan kalau menyapih kan tambah gede kan, anaknya udah nggak banyak nempel, lama-lama kan ASI-nya berhenti. Nah, kalau itu terjadi di awal kelahiran, otomatis kan ASI-nya nggak banyak yang keluar kayak gitu. Berarti itu gimana tuh? Maksudnya misalkan nih ada ibu baru terus yang dia mengalami masalah ASINya itu belum keluar di hari-hari pertama kayak gitu. Terus biasanya apa yang harus ibu baru ini lakukan? Kalau sepemahamanku ya, dari literatur atau dari konselor yang sering ngisi kelas laktasi, itu bayi umur 1-3 hari itu kan ukuran lambungnya masih kecil, sekecil sekecil kelereng. Jadi dia masih punya cadangan makanan dari sejak dalam kandungan. Dia masih bisa bertahan tanpa ada asupan lain gitu. Jadi sambil nunggu si ASI ini keluar, bayi masih bisa bertahan. Tapi dengan catatan, kalau setauku, sambil tetap belajar dinenenin. Jadi dipancing sama air liurnya si bayi itu di sekitar puting dan areola. Ketika dia berusaha ngisep, dia bakalan sampaikan ke otaknya. Nanti si hormon prolaktin itu dia akan memproduksi si ASI itu. Mungkin di hari ketiga atau keempat biasanya udah keluar. Tapi yang terjadi ketika belum keluar, udah diintervensi dengan produk lain kayak gitu. Jadi kan otomatis nih nggak ada stimulus yang bayi dapetin langsung dari anatomi ibunya kan. Berarti ini ya, kalau misalkan masih hari-hari awal gitu, 3 hari awal ya, itu masih belum lancar, itu ibu baru nggak perlu langsung panik ya. Tetap yang sebenarnya rata-rata ibu baru itu paniknya karena lingkungannya panik, ya nggak? Oke, iya sih. Ibu baru sakit-sakitnya habis lahiran, ibaratnya habis dijahit, diobras, entah perutnya, entah bagian yang buat lahiran gitu kan.
masih sakit-sakitnya, ASINya belum keluar, lingkungan sebenarnya nggak apa-apa, lingkungannya udah banyak yang mencerca, jadi akhirnya kan stres, oksitosinnya nggak muncul, terhambat, akhirnya ya kayak gitu. Hmm. Nah, ini justru malah Jadi makin ini ya, makin secara makin mental. down kan. Terus akhirnya produksi Jadi aslinya juga makin susah untuk keluar gitu dia ya. makin Hmm. oh iya ini ada ya itu makanya kenapa pentingnya support system dibangun tuh, yang panik tuh sering lingkungan kan, jadi yang dibikin apa, dibikin dibikin baik ya lingkungannya dulu. Jadi misalnya kayak kita nih temen ya, ada temen yang lagi lahiran gitu ya, Hmm. kita jangan 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 langsung kalau lagi datengin gitu langsung nanya asimu udah keluar belum, udah banyak belum, jangan nanya kayak gitu, itu jadi stresor sendiri buat si teman kita. Berilah apa ya, berilah kata-kata yang menurut kita tuh bisa bikin dia semangat gitu, jangan jangan ngasih apa ya, anakmu kecil, Hmm. asimu gini ini, padahal Contohnya itu, kayaknya sih contoh mm, kalimatnya itu aku, apa kira-kira? Hmm. contoh kalimatnya kayak gini, ini yang aku alami ya, nggak ngambil dari orang lain ya. Aku tuh sebenarnya asinya udah keluar dari bulan ketujuh, jadi Hmm. udah apa, kolostrumnya udah keluar gitu. Aku juga bingung waktu itu apa itu kan. Terus begitu lahiran udah rembes kemana-mana, tapi ternyata nggak cuman masalah masalah ibu melahirkan menyusui itu tuh ternyata beda-beda ya. Jadi ada yang hari pertama, kedua, ketiga belum keluar. Kalau aku udah keluar, tapi aku nggak ada puting. Hmm. Jadi anatomi puting ibu itu kan macam-macam bentuknya. Nah, kebetulan pas aku nggak ada. Nah, itu lingkungan itu sudah meremehkan, sudah ngejudge. Kamu tuh nggak bisa menyusui karena kamu nggak punya puting. Hmm. Padahal ternyata kenyataannya menyusui itu bukan pada puting, tapi pada aerola, pada Sekitarnya. payudara sekitarnya. Jadi kalau akhirnya kan waktu itu kan karena lingkungan panik, Hmm. akhirnya belilah pompa, kita pumping terus gitu kan, sampai aku tuh waktu tidur tuh juga yang mompain tuh suamiku, aku Hmm. miring gitu kan, dia merahin asi gitu kan, terus akhirnya dikasih pakai dot. Nah itu juga jadi ternyata jadi apa, bumerang, ternyata penggunaan dot itu juga nggak baik karena akan menimbulkan bingung puting. Pernah denger Hmm. nggak? Pernah, pernah. Nah, waktu itu Ai tuh bener-bener sampai nolak, aku nggak mau sama aku, jadi Hmm. bahkan digendong aja tuh udah nggak mau, Hmm. udah Jadi kayak gimana sih rasanya ibunya oh, sendiri ditolak tuh kayak apa, mau maksudnya mau ngasih makanannya sendiri lah dari apa dari pabriknya nih nggak diterima sama anaknya, kan sedih hmm. banget kan. Hmm. Nah terus akhirnya relaksasi, harus belajar kembali menyusui, dan itu nggak sebentar, sampai 2 bulanan. Itu bisa diceritain nggak, Om? Mungkin prosesnya untuk relaksasi itu kayak gimana? uh, itu prosesnya juga dramanya luar biasa sih itu. Waktu itu waktu aku pertama kali relaksasi itu kan waktu masih bareng sama dibantuin sama ibu mertua gitu ya. Itu waktu suamiku lagi kerja, aku berusaha ngasih pakai, aku perah asinya kan, terus aku kasihin lewat sendok gitu kan. Tapi kan muncrat kemana-mana, pokoknya tumpah kemana-mana kayak gitu. Suamiku nggak tahu aku yang ngadepin itu soalnya. Terus akhirnya dibilang asinya tuh malah tumpah-tumpah, nggak inilah, nggak efektif kayak gitu intinya. Terus akhirnya kan aku kan cerita ke suami, Hmm. suami juga diceritain dari ibu, Hmm. si suami ini malah jadi bingung yang bener istrinya apa Hmm. ibunya. Hmm. Jadi kebayang nggak, Tik, Iya. ketika kita curhat, maksudnya minta minta dikasih apa namanya, dikasih Support. semangat gitu buat adaptasi gitu, tapi ibu tuh nggak ngedukung, suamiku juga jadi bingung mau dukung istrinya apa mau dukung ibu ibunya sendiri, kan jadi bingung tuh. Mau, mau kalau misalkan nanti kalau dukung yang satu sisi satunya tersinggung gitu ya. Nah, kayak gitu kan.
Terus akhirnya waktu itu suamiku tuh ngasih kalimatnya kayak gini, udah diturutin aja ibu maunya gimana dulu, kan ibu nggak selamanya sama kita kayak gitu kan. Terus akhirnya uh, aku ribut sama ibu itu agak lama, terus kan kondisinya jadi nggak kondusif kan lama-lama. Terus akhirnya ibu pulang gitu kan. Nah setelah ibu pulang tuh aku relaksasi sendiri. Waktu itu belum ketemu, belum pernah kenal namanya konselor relaksasi. Akhirnya aku sendiri nggak pakai alat. Ya udah skin to skin aja, nggak. Kalau dia pas lagi bisa diajak gabung sama aku satu kamar, tak tak coba nenenin langsung walaupun berontaknya minta ampun. Akhirnya 2 bulan tuh bisa bisa kembali menyusui gitu. Akhirnya kan aku bisa mematahkan mitos bahwa orang yang nggak punya puting tuh bukan berarti nggak bisa menyusui, karena menyusui bukan pada puting tapi pada aerola dan sekitarnya itu. Terus sebelumnya itu, sebelum aku relaksasi itu, yang terjadi sama aku tuh aku kena abses payudara. Kalau nggak gara-gara abses itu kayaknya aku nggak relaksasi. Justru karena ada sesuatu gitu ya, akhirnya jadi relaksasi. Jadi waktu itu karena sering pompa nggak bener mungkin ya posisinya, jadi ada luka, terus Hmm. mengakibatkan si abses itu ada. Terus aku periksa kan ke obsgin, terus ternyata harus diinsisi. Ternyata di dalam payudara tuh banyak banget nanahnya, harus dikeluarin. Oh, Terus akhirnya satu sisi payudaranya dikeluarin nanahnya sampai harus bersih kan, harus benar-benar bersih dulu baru aku berani ngasih ASI lagi. Jadi yang sebelah nggak apa-apa, tapi yang sebelah karena ada nanahnya aku offin dulu nggak bisa dikasih, tapi aku keluarin terus tapi dibuang. Sedih kan kayak gitu, maksudnya udah diperah terus dibuang. Ya kayak gitulah. Terus si dokter ini ngasih tahu sama aku keberhasilan menyusui itu kalau mau diterusin dotnya harus dilepas gitu. Walaupun dotnya itu isinya ASI, tapi dotnya itu yang membuat si anak tuh bingung puting gitu. Dan juga itu ya, karena ternyata air liurnya bayi itu juga ada efeknya ya, ternyata untuk ikut merangsang ASI juga ya. Iya, jadi apa, hisapan bayi itu nggak ada tandingannya dibanding hisapan pompa, karena aku ngerasain sendiri ketika aku udah bisa nyusul langsung tuh udah nggak pernah ada kendala, nggak pernah ada kendala di payudara, nggak kayak waktu aku masih pompa itu kan. Pompa kan apa namanya, eh, berdasarkan permintaan kita kan, bukan permintaan si bayi itu. Kalau bayi kan menyesuaikan apa, dia pas lagi aus banget harus Berarti ngenyotnya kenceng. Kalau dia udah agak ngantuk lama-lama pelan-pelan. Tapi kalau pumping itu kan apa ya, kadang-kadang tuh maunya cepet-cepet keluarnya, cepet biar cepet selesai, cepet botolnya cepet penuh kayak gitu kan. Nah mungkin waktu itu aku kayak gitu kan, jadi ada ya itu ada luka itu terus ngakibatin apa, abses itu. jadi Dan karena dari mungkin situ suamiku akhirnya ya. pusing. Mm-mm. Karena dia tuh waktu absesnya apa, nanahnya dikeluarin itu kayak odol bentuknya nih. Tak ceritain aja ya, maksudnya biar teman-teman tuh bisa bayangin ya. Suamiku kan otomatis nggak tega, oh sampai segitunya ya ternyata perjuangan ibu menyusui. Terus akhirnya habis itu kita benar-benar lepas dari dot itu, nggak berani nggak Jadi berani secara apa, nggak teknologi berani ternyata balik. memang lebih baik ya. Maksudnya ketika juga disusuin langsung sama ketika apa pumping itu pastinya kan rasanya beda ya antara ngelihat bayi anak Mm-mm. kita sendiri Mm-mm. terus sama cuma ngelihat botol sama alat pumping pasti feelnya beda ya Ul Mm-mm. ya. Iya bener. Itu kan kejadiannya juga bedanya kayak gini, Tik. Waktu aku sebulan awal pumping itu, Hmm? kan selama sebulan itu yang gendong kan ibu mertua terus. Jadi aku Mm-mm. nggak ada kontak sama anak nih. Jadi itu anaknya ibu bukan anakku gitu loh seolah-olah. Aku cuma jadi kayak perahan kayak gitu loh. Jadi uh, beda sama waktu kita tuh beda kan. Mm-mm. Membangun kelekatan juga ya antara apa ibu dengan bayi, bayi dengan ibu gitu ya. Ketika Mm-mm. apa ya ada kontak secara apa ya kulit ke kulit gitu ya Ul ya. Mm-mm. Itu juga apa namanya? Jadi ada benefit dari ASI apa,
menyusui sendiri itu nggak cuma buat si anak karena itu kan memenuhi kebutuhan makanannya si anak, tapi itu juga ada unsur kesehatannya. Jadi itu kata di literasi juga dijelasin mencegah kanker si ibu sama mencegah kanker si anak juga. Jadi kayak misalnya menyusui itu mencegah kanker payudara misalnya kayak gitu. Itu terjadi sama Dokter Utami Rusli kalau pada tahu ya, itu anu pahlawannya ASI Indonesia lah. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube banyak tuh. Dokter Utami Rusli itu dia juga ngalamin kegagalan apa ya ngomongnya kegagalan menyusui. Dia tuh dokter punya anak 2 tapi menyusuinya nggak bisa sampai eksklusif karena akhirnya tuh ternyata dia kena kanker payudara. Tuh. Terus akhirnya dari situ dia berusaha buat membuat lingkungan sekitarnya jangan sampai kayak dia. Untuk ayo yuk kita bangun iklim menyusui itu jadi lebih sehat gitu. Jadi sehatnya untuk ibu juga sehatnya untuk anak. Kalau tadi nih membahas tentang lingkungan yang sehat gitu ya. Gimana sih caranya kita mungkin sebagai entah kita posisinya sekarang mungkin ada yang belum berkeluarga atau mungkin ada yang masih baru berkeluarga atau baru hamil gitu ya, atau yang sudah menyusui, untuk membangun lingkungan yang sehat menyusui untuk baik ke ibu sama anak, itu ada tipsnya nggak? Ini gimana caranya kita Kalau lingkungan kayak gitu? kalau sebenarnya kan ada 7 kontak laktasi gitu ya. Jadi ada dari umur 28 minggu kalau nggak salah itu harusnya si ibu beserta lingkungannya ini mulai banyak kontak ke konselor laktasi untuk banyak belajar tentang persiapan apa yang harus dipersiapkan untuk nanti kalau setelah lahiran. Kan kebanyakan itu kita tuh kalau mau lahiran ributnya itu bukan mempersiapkan gimana nanti nyusuinnya, tapi malah kita tuh banyak belanjanya. Mau belanja dari atas kepala sampai bawah tuh udah ada listnya, nggak boleh ada yang kelewat lah. Dari box bayi, pakaian, bando, bandana, sisir, sikat gigi dan sebagainya tuh udah ada listnya. Tapi satu yang sering kelewat tuh nggak belajar apa yang harus dilakukan untuk menyusuinya itu. Ya yang penting tuh belajarnya itu edukasi bidini itu paling penting. Berarti Kalau edukasinya semua orang nggak cuma kalau untuk ibu aja ya, tapi sama lingkungan juga harus diajakin untuk belajar iya, gitu ya. kalau semua orang udah paham pentingnya menyusui, yang jelas si ibu kan nggak bakal stres, pasti lancar. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman Uul nih, ketika mengkomunikasikan ke lingkungan kayak gitu, hambatannya apa? Kemudian cara mengatasinya gimana? Waktu itu karena aku ngerasanya waktu itu kebanyakan drama ya, pokoknya parah banget lah, jangan ditiru. Akhirnya belajarnya itu telat. Aku udah jalan mungkin udah mulai Ayu umur setahun gitu, mulai masuk kelas menyusui. Padahal Ayu udah setahun kan, udah lewat ASI eksklusif kan. Harusnya kan udah dari sebelum baru setelah Ayu setahun. Terus sampai sekarang nih aku sering ikut kalau ada acara apa, terus kalau bisa bikin acara buat bareng-bareng belajar sama teman-teman, biasanya tak ajakin mereka kayak gitu. Jadi terus akhirnya ketika aku belajar itu berusaha ngajakin sekelilingku kan. Nah, pertama ngajakin suamiku tak ajakin kelas menyusui. Terus tak kenalin ayah ASI, mungkin teman-teman juga tahu. Kan akhirnya kan dia belajar sendiri tuh, nggak aku yang ngasih tahu gitu loh. Oh iya benar, dia ternyata kata istriku tuh yang selama ini dia bilang tuh ada benernya kayak gitu kan. Nah, terus habis suamiku, aku ada target, ibuku harus ikut. Terus ibuku tak ajakin, tapi kadang-kadang ya lucu kalau di kelas menyusui itu kadang-kadang ibuku tuh debat sama narasumbernya. Jadi kebayang nggak ada ibu-ibu, nenek-nenek debat sama narasumbernya yang lagi ngejelasin tentang ASI gitu. Jadi seolah-olah tuh mereka tuh nggak mau menerima keilmuan yang
diberikan sama narasumber, terus didebat ya gitu. Tapi ya intinya berusaha aja. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik gitu kan. Terus Mungkin karena sampai beda ya, akhirnya sama pengalaman beliau dulu mungkin ya. Sama dulu kan betul. pengalaman ini, terus sekarang kok ada yang beda gitu ya. Jadinya tuh mungkin beliau jadi bertanya-tanya juga kan. Aku dulu pengalaman kayak gini kok gitu ya. Ternyata kok ada suatu pendapat yang lain gitu. Makanya terus jadi di debat. Terus akhirnya kan aku juga Heeh. punya target. Pokoknya sebelum aku punya anak lagi, kalau bisa tuh keluarga aku udah teredukasi dulu. Jadi ketika nanti aku punya anak, kalau bisa jangan ada. Terus akhirnya kan ketika aku udah bisa ngajakin mertuaku untuk ikut kelas edukasi laktasi gitu kan, itu kan efeknya akhirnya baik buat kakak iparku. Jadi kakak Hmm. iparku tuh ketika anak pertamanya lahir, itu nggak bisa ASI eksklusif. Ya karena edukasi tadi nggak ada gitu kan. Jadi pengalamanku berantem sama ibu mertua tuh terulang lagi di kakak ipar gitu. Tapi setelah aku ngajakin mertua untuk ikut kelas menyusui, itu kakak iparku juga jadi ya anak yang kedua, jadi sampai sekarang bisa menyusui lancar. Udah lewat eksklusif, udah lewat 1 tahun masih bisa menyusui. Jadi memang kayaknya sih dukungan lingkungan tuh harus dipacu sama edukasi langsung. Tapi kadang-kadang kalau edukasinya dari anaknya sendiri tuh nggak sampai. Jadi kalau bisa tuh kita ajakin tuh ke kelas-kelas menyusui. Banyak kok kayak kalau sekarang. Tapi kalau pandemi kayak gini agak agak susah ya. Dibeliin buku mungkin. Kakak iparku tuh sampai aku kirimin buku biar mungkin kalau di meja biar orang tuanya lihat, dibaca-baca. Terus kadang-kadang kita share share status atau apa itu tentang menyusui supaya orang-orang tuh juga teredukasi secara soft kayak gitu. Salah satu yang aku perhatikan itu Uul ini sering banget nge-sharein testimoni atau chattingan sama temen ya Ul ya, yang juga curhat kayak gitu. Mm-mm. Terus akhirnya mereka merasa terbantu karena ada yang mendengarkan dan ada yang mau memahami kondisinya mereka gitu ya. Dan itu Iya benar, banget sih. karena ketika kita ngalamin masalah menyusui dan gak ada yang mau mengerti tuh dunianya jadi sempit banget. Kadang-kadang suami aja kalau diajak ngobrol, kalau cuma ngedengerin aja, nggak ngerespon gimana gimana juga kitanya jadi gemes gitu loh, kayak gitu. Jadi Pokoknya kan butuhnya temen ditanggepin. dukungan. Terus eh, apa dukungan yang paling penting itu dari suami. Kalau kalau menurutku ya, eh, kunci utamanya si suami. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan lingkungan sekitar, suami udah bisa jadi garda terdepan buat belain istri, insya Allah menyusuinya lancar. Jadi kalau waktu itu kan aku berantemnya kan sama ibu mertua, yang bisa belain aku ya mas suamiku. Terus kalau lingkungan ada yang nggak suka apa sama aku tentang ini itu, ya yang belain ya suamiku, yang segala macam ya suamiku. Yang penting tuh suami tuh mendukung. Kayak contohnya juga ketika si suami udah ngerti, biasanya kan dia lebih paham, oh si istrinya nih butuh bantuan biar nggak terlalu banyak pekerjaan di rumah, biar menyusuinya lancar, terus berusaha disenangkan secara psikologis, misalnya kebutuhan sandang, pangan, papan, kayak gitu kan. Jadi istri jangan dibebanin pikiran yang bikin tambah pusing kan. Kalau orang menyusui kan kalau bisa bahagia. Jadi banyak hal ya ternyata yang bisa disimpulkan dari obrolan kita setengah jam ya Ul. Itu Udah banyak setengah ini jam ya. ya. Sekarang 16 gitu sih. Kayak ternyata itu menyusui itu bukan cuman perkaranya istri gitu, perkaranya ibu gitu, tapi ternyata lingkungan pun juga berperan di sana dan lingkungan itu juga perlu belajar termasuk suami, termasuk keluarga ya kayak ibu mertua, ibu kandung kayak gitu. Mungkin adik kakak juga ya berarti ya kayak tantenya si bayi gitu. Itu juga perlu belajar mengenai
laktasi tadi ya. Kalau bisa Hmm. memang sebelum sebelum menyusui sendiri itu sudah mulai belajar gitu. Jadi ketika nanti sudah Hmm. masanya menyusui itu sudah siap gitu, lingkungan siap, ibunya juga siap, sehingga dengan support sistem yang baik di sekitar ibu, ASINya juga akan lebih lancar gitu ya, Ol Hmm. ya. Gitu. Kan kalau kalau suami mendukung menyusui itu tuh juga banyak benefitnya buat si suami sendiri. Satu kan nggak perlu beli susu tuh. Coba Oh iya. dikalikan. Kalau harus beli susu tuh berarti uang uang yang harus kita keluarkan tuh berapa banyak. Nah daripada buat itu kan si suami bisa buat beliin baju istri, kan istrinya jadi seneng. Kalau seneng kan hormon oksitosinnya kan jadi meningkat, asinya lancar, anaknya seneng, semuanya seneng kayak gitu kan. Jadi Mm-mm. uh, menyusui itu seharusnya bahagia. Mm-mm. Ya, itu teman-teman dicatat ya, sahabat. Kata menyusui itu harusnya bahagia gitu. Terus Tuh, ya. mungkin kita sambil bahas-bahas ini ya, Ul ya, yang kemarin masuk Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan sama komen yang masuk. Nah, ya tadi. Oke, ini ada yang em, menanggapi begini, setelah melahirkan tinggal di rumah orang tua, setelah 7 hari suami ajak saya pulang ke rumah sendiri, saya nangis-nangis, nggak mau. Tapi akhirnya saya pulang berhari-hari, saya sedih padahal sedang ASI. Hmm. Kemarin untuk menanggapi yang pertanyaan tentang pengalaman yang bikin down selama proses menyusui. Hmm. Mungkin ini kan berarti sama tinggal sama ibu kandungnya ya mungkin ya. Mm-mm. Nah, mungkin kan ada eh, kebutuhan yang mungkin dia bakal nggak bisa apa ya, nggak bisa dia penuhin sendiri ketika nggak bareng sama ibu ya. Misalnya dia butuh bantuan dari orang tua ketika dia masih mengalami apa, melahirkan awal-awal kan pasti banyak harus membutuhkan bantuan ya. Nah, di situ juga harus dikomunikasikan sama suami. Jadi kalau pekerjaan rumah misalnya, kan kadang-kadang ada juga tuh curhatan dari teman aku tuh capek ngurusin rumah, sementara suamiku tuh nggak pernah peduli sama ini, sama kalau sampai rumah ya udah nggak ngapa-ngapain. Jadi semua beban pekerjaan rumah dikasih ke istri gitu kan. Nah istrinya juga kadang-kadang kalau mau ngeluh kan nggak enak. Nah itu harusnya dikomunikasikan sama suami. Ya aku mau dibantuin toh biar kerjaanku tuh jadi lebih ringan. Nah itu juga harus dimengerti sama suami. Jadi bukan keterpaksaan tapi kerjasama yang apa ya, simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi kalau aku tuh sama suamiku tuh aku yang merasa beruntung banget punya suami, ayahnya Ai ini, dia itu mau terlibat langsung buat ngurusin dari hal-hal yang kupikir nggak akan dikerjakan sama laki-laki tapi dia kerjakan, kayak misalnya cucian tuh numpuk, dia udah mau nyuci aja sendiri, aku nggak nyuruh gitu, tapi nanti ya misalnya dia udah nyuci aku yang jemurin. Terus kalau misalnya mau hujan aku belum sempat masukin ke rumah, dia yang angkutin jemuran. Terus kalau misalnya pas libur Ai pengen mandi sama ayahnya Ai, ya ayahnya mau mandiin, mau nyuapin. Jadi anak itu kan kita yang bikin ya, bikinnya kan berdua, yang ngurusnya harus berdua, begitu kata ayah Asi gitu. Masa Tapi bener bikinnya banget sih. berdua, ngurusnya harus berame-rame, ya nggak? Iya, bener sih. Bahwa pekerjaan rumah tangga ketika sudah menikah itu kan sebetulnya bukan hanya tugasnya istri aja ya, tapi juga ada bagian atau sumbangsihnya suami juga di situ, gitu. Termasuk di pengasuhan ya, Ul ya. Jadi nggak cuma tugas Iya, ibu aja, tapi bapak itu kan juga punya peran kan dalam mengasuh anak. Itu memang yang apa karena ya? Belum banyak orang paham gitu. ya Konsepsinya masyarakat kadang-kadang tuh yang tugasnya istri kayak kadang-kadang tuh suami itu banyak yang nggak ngerti harus ngapain di rumah. Jadi di rumah diem aja, ya pekerjaan pekerjaan istri ya udah istri aja yang ngerjain. Jadi kayak kayak misalnya urusan masak nih ya, suamiku mm, nggak bisa masak. mm, Aku tadinya nggak bisa masak, tapi aku berusaha masak. Tapi kalau pas aku nggak bisa masak, ya suamiku nggak nuntut aku buat masak. Dia mm. yuk makan di luar, apa dibeliin makan di luar. Dan nggak ada yang mengeluh gitu loh, kan kadang-kadang wah kalau harus keluar ini masakin dong ini kan ada yang kayak gitu, ada yang segala segala apa ya,
dari pekerjaan A sampai Z harus istri yang ngelakuin. Kadang-kadang kan itu kan membuat beban sendiri buat si istri kan. Hmm. Apalagi istri punya tugas menyusui. Menyusui itu kan juga capek ya. Kadang-kadang kalau ibu habis menyusui kan ikutan ngantuk, Mm-mm. ikutan tidur. Nah, kalau istrinya tidur ya jangan dimarahin ya, orang namanya capek mau gimana. Terus misalnya kerjaan rumah nggak beres ya, nyapu ya dibantuin apa gimana, tapi jangan sambil ngomel. Hmm. Intinya tetap komunikasi ya, antar Hmm, pasangan gitu. Kalau ada yang jangan sampai ada yang mengganjel itu tuh terus diempat sendiri gitu ya, Ul. Tetap harus iya. dikomunikasikan. Seringnya kan ibu-ibu tuh yang pada cerita sama aku kayak gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada yang udah kerja nyari uang juga di rumah masih harus ngurusin sendiri, suaminya nggak mau ini. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya si suami mau diajak komunikasi, mungkin akan beda hasilnya kali ya. Coba deh ikut apa, follow IG-nya Ayah Asi. Seru itu. Jadi kebetulan suamiku juga tak ajakin ke situ kan, tak ajakin kenalan sama mereka gitu. Jadi lebih melek aja karena bikinnya berdua ya, ngurusnya juga harus berdua. Mhm, mhm, oke. Iya. Jadi, kalau misalkan nih, boleh nggak yang belum nikah atau mungkin yang belum punya anak kayak gitu gabung ikutan kelas kayak gitu boleh nggak? Wah, boleh banget. Itu bukan untuk investasi dia sendiri tok, tapi bisa untuk nolongin teman-teman lingkungan sekitarnya supaya nggak banyak terjadi hal-hal yang Mhm, mitos-mitos yang terjadi di masyarakat, jadi bikin ibu menyusui down gitu. Jadi yang belajar ya itu kayak kayak yang tadi aku bilang kan, mhm, nggak cuman calon ibu menyusui, tapi ya eh, apa, neneknya, calon nenek, calon kakek, calon tante, calon om, bahkan eh, temen-temennya kayak aku nih, mhm, kayak Tika nih, kalau besok udah punya anak kan kita sering sharing kayak gini nih, jadi kan mhm. otomatis Tika juga udah punya persiapan lebih dini kalau suatu saat mengalami hal kayak gini. Jadi Berarti nggak terbatas sih, mhm, belajar tuh nggak harus kita ngalamin. mhm. Termasuk ini ya, harus belajar bagaimana cara memberikan komentar ketika kita jenguk, apa, ibu baru Nah, melahirkan betul. ya, yang komentar yang nggak menyakiti, yang mungkin lebih ke memberikan afirmasi yang positif dan support gitu ya, Ol ya? Itu juga perlu Betul. belajar sih kayaknya. Ya kalau bisa tuh eh kalau mau jenguk tuh kasih tahu dulu ke teman kita gitu. Boleh nggak sih aku mau jenguk nih? Takutnya nih ya kan, hari pertama, kedua, ketiga kita kan nggak tahu apakah hasilnya udah keluar apa belum. Apa dia dia kan di hari-hari awal kelahiran kan memang harus butuh skin to skin lebih banyak Mhm, supaya produksi ASI-nya tuh terpancing keluar kayak gitu kan. Tapi kalau kebanyakan terima tamu, si kualitas ketemunya si bayi jadi nggak apa ya, nggak banyak mhm, kan. Kadang-kadang nggak enak ya mau nyusui ada orang, padahal kita sendiri misalnya sesar atau enggak, itu kan apa, sesar atau normal itu kan tetap ada rasa sakit ya, mau bergerak kan nggak enak. Kalau lagi menyusui juga tambah ada apa ya, kalau ada orang kan jadi risih. Nah kalau bisa ya jenguk tuh tanya dulu sama sama yang habis lahiran gitu, boleh nggak sih aku jenguk, atau nanti aja misalnya seminggu setelahnya. Terus jangan ngata-ngatain tentang asinya gimana-gimana, jangan dibilang-bilang yang negatif-negatif karena bakalan bikin apa namanya, perasaan si ibu ini jadi ikut negatif juga, nggak percaya sama apa yang dia hasilkan sendiri gitu. Oh iya mhm, nih, tadi aku habis apa namanya, habis merenung. Jadi mhm, aku tuh nggak ngerti kenapa eh, orang-orang di sekitar kita itu lebih gampang banget nutup produksi ASI daripada nutup produsen susu. mhm. Pernah nggak dengar susu yang kena bakteri E. coli atau apa? Pernah nggak? Pernah Pernah, dengar nggak? Nah, tapi kan kita nggak tahu nih sekarang produsennya masih masih jalan-jalan aja kan, nggak ada mhm, masalah kan, ketutup gitu aja kan, masih tetap tetap apa, tetap bisa jualan di mana-mana kan. Tapi kalau buat nutup pabrik ASI, orang tuh gampang banget dengan cara nyinyir yang nggak baik-baik kayak gitu. Jadi
ngebuat ibu jadi down, terus akhirnya kan lama-lama mampet 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 mampet, akhirnya apa namanya, pabriknya akhirnya tutup tutup dan ditutup paksa sama orang-orang gitu. Nggak ngerti sih, apa kurang ini loh, apa namanya, perasaan perasaan sayangnya sama lingkungan tuh kurang gitu loh. Nggak ngerti kenapa ya kayak gitu, Tik. Apa ya, mungkin karena ini ya, kalau yang namanya susu susu produksi pabrikan kayak gitu kan instan dan itu menjanjikan bahwa itu bergizi, kemudian itu bisa mencukupi produksi apa mencukupi kebutuhan bayi kayak gitu ya. Jadi ketika kan aku sering denger juga ya kalau misalkan apa bayi itu tuh nggak kenyang kayak gitu tuh nggak kenyang dikasih ASI kasih supor aja tambahin kayak gitu tuh kan sering banget itu aku denger kayak gitu dan akhirnya jadi konflik antara mungkin dari ibu atau dari mertua gitu merasa bahwa si cucu ini tuh nggak kenyang dengan ASI ibunya gitu. Jadi tambahin sufor kayak gitu lah. Sedangkan si ibu tuh pengennya menyusui eksklusif kayak gitu. Akhirnya terus ya tadi sama seperti pengalaman aku juga, akhirnya konflik di sana kayak gitu. Itu aneh kan, orang-orang kita tuh gampang banget nutup gampang banget nutup apa, pabrik ASI daripada nutup pabrik susu. Hmm. Padahal itu anaknya sendiri atau menantunya sendiri. Gampang banget tuh anu apa namanya, ngebuat ngebuat apa ya, proses menyusuinya tuh Berat cepet-cepet ya. berakhir gitu. Aku kadang-kadang tuh sedih gitu. Kadang-kadang kemarin ada tetangga Mm-mm. yang dia itu awalnya nggak sengaja denger, eh, aku kan pernah bikin talk show di sekolahnya Ai, ya Mm-mm. tentang menyusui juga gitu kan. Pakai pengeras suara kan denger dari rumahnya gitu dia. Tapi dia Mm-mm. nggak ikut, kebetulan nggak ikut. Terus akhirnya dia nyari-nyari nomorku kan. Terus akhirnya si ibu ini curhat sama aku WA, Ul, eh aku tuh pengen banget bisa nyusuin anakku lagi, tapi tuh sekarang aku lagi ngasih bantuan susu formula gitu, gimana ya? Terus aku Mm-mm. kan akhirnya datang ke rumahnya. Masya Allah, dia tuh buka ya bajunya gitu kan, terus dia pencet tuh payudaranya, yang keluar itu kayak semburan selang, Betul tuh banyak kenceng. banget sih, kenceng Mm-mm. banget. Tapi dia itu karena mungkin kurangnya pengetahuan, jadinya malah dikasih yang lain, padahal usia anak belum ada 6 bulan. Terus akhirnya kita banyak diskusi gitu kan, akhirnya dia tak ajakin coba menghubungi konselor laktasi, akhirnya dia datang ke konselor laktasi, akhirnya dibantu bisa akhirnya menyusui sampai sekarang. Jadi Mm. emang apa namanya, edukasi tuh kuncinya. Mm. Berarti memang Kalau udah mm, terlanjur dikasih tahu ya, maksudnya mungkin yang ngasih tahu maksudnya baik, mm, jangan dianggap nggak sayang, justru sebaliknya kan sayang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang menolak dulu kan, kalau kalau dikasih tahu ada yang menolak dulu. oke. Jadi PR besarnya itu adalah edukasi ya antara Mm-mm. kita sendiri sebagai perempuan gitu yang nantinya mungkin akan menyusui atau yang sedang menyusui kayak gitu, kita harus sadar bahwa kita ini butuh loh mengedukasi diri tentang laktasi. Betul. Mm-mm. Termasuk Karena tugas kita ibu juga. mm, karena ibu melahirkan itu akan selalu ada, Tik. Mm-mm. Dan Ya makasih entah banget nih itu, ya, orang kayak Uul ini nih yang dibutuhkan ini yang sering semoga lah oh iya iya didoain kalau ya, dan cita-citanya pengen banget bisa jadi konselor laktasi supaya bisa apa bantuin teman-teman gitu. Enggak, kalau kayak sekarang kan cuma sharing doang, nggak bisa ngasih apa lebih kayak gitu. Pengen banget punya cita-cita jadi konselor laktasi suatu saat gitu, biar bisa nolong teman-teman. semoga Karena ya, banyak segera. banget, Mm-mm. banyak banget ibu menyusui itu permasalahan psikologisnya tuh mungkin banyak banget yang berat, tapi mereka nggak bisa menyelesaikan sendiri, nggak bisa konsultasi ke mana, nggak tahu harus gimana, terus akhirnya ya menyerah menyerah tanpa syarat. Mm-mm. Cuma mungkin waktu itu aku bebel aja ya orangnya, jadi waktu di gini-giniin ya berusaha aja, insya Allah bisa, bisa 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 bisa, ya alhamdulillah bisa
bisa menyusui meskipun ya kendalanya banyak banget. Dan ngelihat teman-teman yang pada sering cerita bisa sampai menyusui kayak gitu tuh ada kebahagiaan sendiri gitu. Jadi Mm-mm. jadi kita ya edukasi kita ternyata nyampe ke teman-teman kita, nggak berhenti di kita. Nah, teman kita juga ngasih tahu ke teman-teman yang lain Mm-mm. apa sebarkanlah satu ayat apa gimana tik ininya Ya, sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat gimana bahaya. kata-katanya ya kan kayak gitu. Walaupun nggak berguna buat kamu mungkin berguna buat teman kamu. Oke. Tapi dengan UU sharing kayak gini, pengalaman itu bisa menyentuh banyak orang gitu, Ul. Karena kamu kan mengalami sendiri nih. Kalau aku kan belum mengalami. Jadi misalkan nanti ada yang cerita atau curhat ke aku, mungkin aku akan menanggapi berdasarkan pengetahuan secara ini kan literasi. Tapi ketika kita Mm-mm. ditambah dengan pengalaman kayak gitu, itu kan akan lebih apa ya? Biasanya lebih gampang kena gitu loh, Ul. Dengan kamu Mm. masih apa ya? Sering-sering jadi teman curhatnya ibu-ibu yang bermasalah di situ, walaupun mungkin kondisinya belum jadi konsultasi, itu tuh sudah sangat membantu loh sebenarnya untuk mereka. Iya ya mudah-mudahan banyak temen yang juga seneng berbagi ilmunya ya. Jadi kalau baca sesuatu kasih tahu aja lewat postingan. Meskipun ya kadang-kadang ada yang baca terserah, enggak juga nggak apa-apa. Barangkali tuh sesuatu yang kamu sampaikan tuh bermanfaat buat teman kamu. Jadi ini ada tadi ada pertanyaan, Ul. Bayi bayi lahir prematur itu kan lebih butuh ASI. Nah, pada beberapa ibu mengalami minim dukungan dari lingkungan itu harus gimana? Terus itu mungkin gimana tuh? Hmm. Kalau bayi prematur ya aku kalau ini nggak bisa jawab karena ini udah ranahnya udah medis ya, takutnya gimana-gimana gitu. Kalau anakku sendiri dulu tuh kebetulan lahirnya tuh bisa dibilang prematur apa enggak ya 36 minggu. Masih 1 bulan sebelum HPL. Itu Mm-mm. juga eh, apa ya, asinya udah keluar aja bisa nggak dapet dukungan lingkungan. Apalagi yang belum keluar kan. Nah kalau itu ya mungkin coba dikonsultasikan sama dokter atau apa konselor Konsul. laktasi kalau itu udah ranahnya udah beda aku nggak berani jawab. Oke, nggak apa-apa. Terus seberapa penting support dari suami untuk tetap menjaga ibu dengan bayi prematur itu full ASI. Kalau menurutku sih support support dari suami prematur maupun enggak prematur atau yang normal tetap penting ya Ul ya. Gimana tuh Ul, Penting support suami? support suami ya mungkin kayak cerita yang aku tadi ya kalau aku sendiri suamiku tuh nggak risih buat nolongin atau ngerjain pekerjaan rumah jadi kayak misalnya kamu jangan capek-capek. Kalau misalnya capek nggak usah dikerjain nanti tak bantu. Jadi ada inisiatif buat membantu, bukan nggak seneng nyuruh gitu loh. Jadi lebih baik dia ngambil turun tangan buat ngerjain sesuatu daripada nyuruh istrinya kayak gitu. Misalnya ya kayak tadi, aku pas lagi nggak masak, aku capek. Yuk kita makan di luar aja yuk. Mau makan apa? Kan seneng kan, maksudnya nggak jadi kitanya jadi nggak harus wah aku belum masak nih aku merasa gimana gimana nih gini ini nih kadang-kadang suaminya pengennya ini kitanya nggak ini gitu. Jadi suaminya ya menempatkan diri supaya si istri tuh merasa nyaman. Oke, berarti salah satu dukungan dari suami atau support dari suami itu adalah gimana caranya bisa membuat istri itu merasa lebih nyaman gitu ya, selama Iya mengasihi gitu ya. Sebenarnya nggak iya sama itu mengasihi sih, selama berumah tangga. iya itu kan akan akhirnya jadi investasi perbuatan sampai jangka panjang. Kebayang nggak nih kalau si suami udah biasa ngebantu pekerjaan rumah dan nggak harus disuruh kan sampai nanti tuh sampai akhir hayat ibaratnya sampai kita tua ya ngelakuin apa saling membantu tuh bukan jadi hal yang berat kayak gitu kan tapi kalau kalau dari awal nggak suka nggak suka ngebantu banyak ngeluh banyak ngomel si istrinya tertekan besok sampai tua kan kayaknya tuh istrinya juga akan merasa mengeluh terus juga pekerjaanku kok nggak dibantu aku kok nggak dimengerti jadi kayak ini hari ini nih kalau mandi sama, kalau mumpung libur ya masih sama ayahnya makan sama ayahnya
ya dia ya nggak keberatan, nggak apa ya, nggak merasa itu menjadi hal yang bukan laki-laki gitu. Oke. Kan kadang-kadang ada orang, masa laki-laki nyuci sih? Padahal suamiku tuh habis aku lahiran itu yang nyuci apa, eh, jarik buat habis nifas-nifas itu loh. Itu juga dia. Hmm. Terus yang ngikutin aku ya dia yang masangin apa namanya? Yang masangin pembalut itu juga dia. Yang nyuci ee-nya Aik juga dia. Popok-popoknya juga yang bersihin dia. Jadi Luar biasa. jadi suami tuh jangan jangan jijian sama pekerjaan-pekerjaan yang dikerjain istri. Pekerjaan Kalau rumah tangga istrinya itu netral ya, hmm, maksudnya ya sebenarnya ya nggak ada netral, pekerjaan laki-laki nggak atau perempuan ya. bener-bener nggak ada itu namanya pekerjaan ini harus dilakuin istri, harus dilakuin suami, nggak ada. Oke, karena waktu Jadi kita udah tinggal bentar lagi nih, Ol, mungkin ada nggak pesan-pesan nih buat pejuang ASI yang ada di luar, yang mungkin sahabat Arakata, atau mungkin ada pejuang ASI yang nanti yang sekarang sedang mendengarkan atau mungkin nanti nonton live-nya ini, eh, ada pesan nggak? jadi jangan malu buat ngajakin sekitar kita untuk belajar tentang ASI, terus banyak-banyak kita baca, banyak-banyak kita apa ya, menambah pengetahuan kita, entah itu dari teman kita atau dari baca, dari nonton, dari apapun itu yang bakalan ngebantu kita nanti kalau pas kita melahirkan, menyusui itu. Jadi kita kalau misalnya ketemu mitos, kita udah punya ini nih. Kayak kita nih kalau lagi sidang skripsi apa tesis, kita tuh udah bawa jurnalnya nih loh. Kamu jangan macem-macem nih loh. Ini ada ini, ya kan? Apa ilmiah gitu loh, nggak cuma Mitos, berdasarkan omongan mitos orang. gitu kan. Kalau mitos kan nggak ada tuh siapa yang ngomong tahun berapa ya nggak Hmm, Oke, gitu oke. ya. Makasih ya, Uul udah mau berbagi sore ini tentang pengalamannya, tentang apa ilmu yang sudah Uul dapat selama apa ya mengasihi juga ya Ul ya. Semoga nanti ke depannya makin banyak lagi apa orang-orang yang lebih aware, yang lebih apa ya mau untuk belajar dan juga bantu untuk edukasi lingkungannya tentang apa laktasi. Dan semoga di luar sana juga ibu-ibu yang sedang mengasihi seperti itu akan lebih terbantu dengan lingkungan yang positif. Betul. Semoga nanti eh, suaminya Tika juga jadi ayah ASI, jadi nggak malu ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan bersama, nggak harus istri aja yang ngelakuin. Jadi semuanya tuh tanggung jawab bersama. Oke. Makasih pokoknya sekali lagi kepada Uul yang sudah mau berbagi sore ini dan juga kepada sahabat arah kata yang sudah tune in juga di Saling Tanya episode 2. Kita akan ketemu minggu depan dengan atau mungkin kesempatan lain dengan tema-tema yang lebih menarik juga. Tuh, Mbak, terima kasih Mbak Uul dan Mbak Dia. Oh, Iya, sama-sama Mbak Rizka. Oke, makasih ya Uul. dadah. Oke, Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Sore. Waalaikumsalam.